الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ أبو عبد الله محمد ابن عبد الواحد ابن عبد الرحمن المقدسي رحمه الله تعالى. Dikru bab pertama sekarang ya, atau pembahasan pertama. Dikru khiratillahi lil-abdi fi mabtalahu. Saya tulis itu biar yang benar tulisannya. Dikru khiratullah bil-abdi, nah di sini namanya fima ibtalahu. Ini kalau yang tertulis di situ fima ibtalahu, ini yang tertulis ya, ibtalahu. Ayatnya ibtalahu. Jadi dikru khiratillahi lil abdi fi mabtalahu. Ini bab yang akan kita bahas sekarang. Bab awal. Masih ingat kandungan kita secara umum? Dua ya. Pendahuluan Syekh dan apa yang diminta oleh orang. Orang minta apa? Timbun dapat pengobatan Nabi. Tapi Syekh bilang, saya perlu mengawali dengan ilmu-ilmu tentang penyakit itu menggugurkan dosa, kafar. Pendahuluan itu semacam ilmu tentang hikmah, sebab-sebab musibah dan seterusnya. Ini berarti di sini apa ini? Masih ilmu tentang hikmah, sebab-sebab. Ini bab pertama, dikr. Dikr artinya penyebutan, pemaparan. Kan di bawah mau disebutkan, ilmu di bawah. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang ini membahas khiratillah, pilihan terbaik hamba, pilihan terbaiknya Allah lil abdi kepada hamba, fima pada apa yang ibtalah yang Allah timpakan pada hamba, kembali pada hamba. Khirah pilihan Allah terbaik. Jadi maksudnya bab ini ingin menyebutkan ilmu sehubungan dengan musibah, bahwa musibah itu pilihan Allah, itu terbaik. Bahwa Allah ketika membayar hamba, maka itu pilihan Allah dan itu yang terbaik.
Jadi, kita lihat keterangan beliau dalam bab ini. Baik. Qala rahimahullah taala akhbarana Abul Majdi Zahir bin Ahmad bin Hamid Al-Faqih rahimahullah taala di Asbahan. Ini guru beliau. Qala akhbarana Abu Abdullah Al-Husain bin Abdul Malik Al-Khallal Al-Adib qira'atan alaihi. Ini gurunya beliau. Qala akhbarana Ibrahim bin Mansur Sittu Bahrawi. Qala akhbarana Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Ali. Qala akhbarana Abu Ya'la Al-Mawsili. Qala hadatsana Hudbah wa Syaiban. Qala keduanya berkata Hudbah dan Syaiban. Hadatsana Sulaiman bin Mughirah an Thabit an ibn Abi Lailah an Suhail anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau punya sanad sampai kepada sahabat Suhail. Dan beliau ahli hadis. Punya sanadnya sampai kepada sahabat Suhail. Beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Wa fi hadithi Syaiban wa laysa dhalika illa lil mu'min. Hadha hadithun sahih akhrajahu Muslim an Hudbah ibn Khalid wa Syaiban ibn Farruh. Jadi di akhir hadis disebutkan pula, disebutkan hukum hadis. Hadis ini hadis yang sahih. Dikeluarkan pula oleh Imam Muslim dari jalan Hudbah bin Khalid dan Syaiban bin Farruh. Di bawah disebutkan dalam tahqiq. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ad-Darimi, Imam Ahmad, At-Tabrani dalam Al-Kabir, Ibn Hibban, Al-Baihaqi, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah dan lain-lain. Baik. Berarti ilmu pertama yang beliau paparkan dalam judul ini apa? Hadis yang sahih dari sahabat siapa? Suhail. Iya. Dari sahabat Suhail. Ini sahabat yang dulunya orang bukan orang Arab ya, orang Arabi. Iya. Ke Mekah dan di sana dia menerima Islam dan seterusnya. Ya, beliau sahabat yang ahli panah. Nah, ini jagoan umat. Ini sahabat yang saat hijrah, saat hijrah ini sekarang Muharram ya, hijrah. Saat sahabat ini hijrah, kan dia kan di Mekah orang dari luar berdagang apa semuanya punya ada banyak harta. Saat hijrah dihadang sama orang-orang kafir Quraisy, dihadang, mau diambil hartanya dan seterusnya. Akhirnya beliau kalau masalah harta ambil saja. Tapi kalau kamu mau halangi saya, kau tahu kata beliau, kalian tahu saya ahli memanah. Saya tidak akan biarkan kalian luput dari mana saya. Terus makna dia. Akhirnya dilepaskan. Ini sahabat Suhail. Baik, beliau meriwayatkan hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sangat menakjubkan urusan orang yang beriman. Di bawah disebutkan walaysa dzalika illa lil mu'min. Yang perkara ini tidak ada kecuali hanya orang beriman. Jadi semua orang beriman keadaannya menakjubkan. Hanya orang beriman yang seperti itu. Bagaimana? Nabi urai keadaan menakjubkan semua keadaan itu.
Inna amrahu, sungguh semua urusan beriman, sungguh urusan orang beriman, kullahu, Nabi tegaskan lagi, seluruhnya. Sungguh urusan orang beriman, kullahu, seluruhnya, lahu, bagi orang beriman itu khairun, kebaikan besar. Setelah itu Nabi rinci penjelasannya. In asabathu sarra, jika asabat, musibah menimpa dia berupa sarra, hal-hal yang membahagiakan, syakara, maka dia bersyukur. Beriman itu bersyukur saat dapat musibah berupa sarra, hal-hal yang membahagiakan, maka fakana, dengan sikap syukur itu, khairan lahu, menjadi kebaikan besar bagi dia. Wa in asabathu, dan jika musibah menimpa dia berupa darah, musibah berupa darah, hal-hal yang menyakitkan, yang membuat sedih, menderita, maka apa yang dilakukan oleh beriman? Sabar, bersabar. Fakana, maka jadilah orang beriman dengan sikapnya itu khairan, kebaikan besar, lahu, bagi dia. Jelas hadisnya? Terulang ini hadisnya. Hanya lihat hadis selanjutnya, ada perbedaan dan itu memberi ilmu. Hadis selanjutnya disebutkan qala akhbarana Abdullah ibn Ahmad ibn Abdul Majid rahimahullahu ta'ala fi rahdan alayhi qila lahu akhbarakum Abdul Qasim ibn al-Husayn qala hadatsana Abu Ali ibn al-Adhab qala akhbarana Abu Bakar al-Khuzai'i qala hadatsana Abdullah qala hadatsani Abi qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Abi Ishaq anil Aizar ibn Hurayb an Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas an abihi, dari Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas an abihi, dari bapaknya. Siapa bapaknya? Umar? Ayo lihat di situ. An Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas an abihi, dari bapaknya. Jadi dari Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari bapaknya. Siapa bapaknya? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas sahabat juga, ya? Sahabat, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk, termasuk ini Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajibtu lil mu'min, saya kagum. Kalau tadi kalimatnya ajaban, sangat menakjubkan urusan orang beriman. Kalau ini ajibtu, saya kagum terhadap orang beriman. In asabahu khairun, jika kebaikan menimpa dia, hamidallah, dia puji Allah, wa syakara, dan dia bersyukur. Wa in asabathu, jika musibah menimpa dia berupa musibah, hal yang menyakitkan, hamidallah wa sabar, dia puji Allah dan bersabar. Fal mu'minu yu'jaru fi kulli amri. Jadi kata Nabi, orang beriman itu yu'jar, diberi pahala, dapat kebaikan besar, fi kulli amri, dalam setiap urusannya, hatta sampai fil luqmah yarfa'uha ila fi imra'atihi, sampai pada luqmah sesuap makanan yang dia angkat sodorkan ke mulut istrinya. Itu juga jadi kebaikan besar. Sudah mirip ya pembahasan tadi, ya. Hanya sekarang hadisnya sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kalau sebelumnya
Sahabat Suhaib. Di tahqiq di bawah, tahqiq hadisnya sahabat Suhaib, ya, di halaman setelahnya, di situ disebutkan dalam riwayat Yunus, berkata Suhaib, saya sholat bersama Rasulullah SAW satu dari dua sholat isya. Falamman sharafa aqbala ilaina biwajhihi dahikan. Setelah selesai sholat, Nabi menghadap kepada kami dengan wajahnya dalam keadaan tertawa. Kemudian Nabi berkata, ala tas'aluni mimma dhahiktu? Tidakkah kalian bertanya kenapa saya tertawa? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka sahabat itu mengatakan Allah dan Rasulnya ya lebih tahu. Nabi pun menjelaskan qala ajibtu min qada'illahi fil 'abdil muslim. Nah, di sini kata Nabi bersabda ajibtu, saya ta'ajjub min qada'illahi, dari qada'nya Allah, dari ketentuannya Allah, lil 'abdil muslim, terhadap hamba yang muslim. Nah, baru berlanjut. Kalau dia tertimpa musibah berupa hal-hal yang membahagiakan, dia bersyukur. Kalau dia tertimpa musibah berupa hal-hal yang menyakitkan, dia bersabar. Sehingga urusannya seluruhnya baik. Baik, ini dua hadis yang disebutkan dalam bab pertama ini mirip, menjelaskan intinya menjelaskan orang beriman, menjelaskan lihat intinya, menjelaskan orang beriman, al-mu'min. Al-mu'min ini semua urusannya, amrahu kullahu, urusannya seluruhnya, orang beriman semua urusannya seluruhnya itu apa? Khairun, kebaikan, merupakan kebaikan. Dan disebutkan kebaikannya datang dalam bentuk nakirah. Berarti kebaikan bentuk apa? Bos. Coba tuh lihat, ada orang apapun keadaannya harus hebat. Kalau ada orang seperti itu apa? Kabut dia. Iya kabut. Semua urusannya, semua keadaannya kebaikan besar. Itu orang beriman. Nah, diungkap dengan apa? Ajaban. Ajaban, sangat menakjubkan, datang dalam bentuk masdar. Sangat menakjubkan keadaan orang beriman. Dalam lafaznya lainnya apa? Ajib tuh. Ajib tuh. Saya kagum. Kalau di sini Nabi sadarkan kepada dirinya. Saya sangat kagum, kata Nabi. Kalau ini apa? Sangat menakjubkan. Urusan semua orang beriman. Kalau ini saya sangat kagum. Saya langsung naga. Ini kalimat-kalimat seperti ini memahamkan bagaimana kondisi saat Nabi paparkan hadis. Nah, dalam riwayat yang tadi, bagaimana kondisinya? Nabi habis sholat isya, menghadap ke jamaah, tertawa bahagia. Berarti di sini ta'ajjubnya Nabi apa? Disertai dengan kebahagiaan. Nah, itu jadi kalau kita kumpul hadis-hadis itu menjelaskan makna. Nabi kagum, sangat mengagumkan, sesuatu yang sangat mengagumkan Nabi. Lihat keadaannya bahagia, berarti kekaguman yang disertai dengan kebahagiaan. Sebab ada juga kalimat ajib, perhatikan ajib. Kalau antum lihat ajib, lihat sesuatu yang mengherankan. Antum lihat sesuatu yang mengherankan. Nanti mereka lakukan ajib. Antum bilang ajib. Itu ajib juga. Jadi ada makna ajib. Tapi itu apa? Bukan bahagia. Bingung. Ajib. Mungkin juga, atau sesuatu yang betul-betul hebat apa semuanya.
tapi dia sendiri mungkin tidak bahagia atau apa. Nah, kalau ini apa? Ini perhatikan nih. Nabi gambarkan kekaguman yang membanggakan sampai Nabi tertawa. Untuk siapa? Untuk orang beriman. Dalam riwayat, walaysa dzalika illa lil mu'min. Tidak ada yang seperti ini keadaannya kecuali hanya orang beriman. Tidak ada yang seperti ini keadaannya kecuali hanya orang beriman. Semua keadaannya orang beriman. Keadaan manusia semuanya itu apa? Keadaan manusia, keadaan manusia, terbagi dua. Ada keadaan sarra, ada keadaan darra yang disebutkan di hari pertama. Sarra, hal-hal yang membahagiakan. Darra, hal-hal yang menyakitkan. Terdengar lahir anaknya, sarra. Terdengar meninggal, sakit, tabrakan. Itu darra. Berhasil panen, sarra. Gagal panen, darra. Ada bencana, darra. Selamat dari bencana, sarra. Kan bisa, adakah kondisi kita lepas dari dua ini? Ada. Inilah hidup kita ini. Antara sarra dan darra. Semua urusan beriman dalam semua keadaan ini baik. Wah, betul-betul menakjubkan. Sementara banyak orang apa? Ada orang nanti dia merasakan enak kalau sarra. Kalau darra, ada juga orang tahan di darra, tapi begitu kena sarra, hal-hal enak gagal. Nanti berhasil panennya, dia rajin ke masjid. Gagal panen, tapi ada juga saat menderita dia miskin, rajin ke masjid. Tapi begitu dikasih, kalau orang beriman, semua keadaannya apa? Baik. Semuanya keadaannya adalah khairan, kebaikan. Semua keadaannya sesuatu yang sangat menakjubkan. Cermati hadis pertama itu, ketika Nabi menyebutkan dua ini. In asabathu syarra. In asabathu syarra. Yang kedua, wa in asabathu darra. Nabi gunakan kalimat apa? Asabat. Nabi gunakan kalimat asabat. Asabat. Asabat sarra. Asabat darra. Asabat dari asal katanya musibah itu. Asabat tertimpa musibah. Kalau yang ini yang umum kita pahami. Kalau musibah berupa bencana, Tapi di sini Nabi juga pakai ini. Asabat. Asabat turun musibah berupa sabar. Kenapa Nabi gunakan lafaz asabat? Ini harus dicermati. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqa. Kalau di situ, kalau di ayat nikmat kebaikan Allah katakan ibtala. Saat dikurangi nikmatnya Allah katakan juga ibtala. Amin. Jadi ini apa? Ini musibah, ini juga musibah. Ini bala, ini juga bala. Kalau lafaznya ayat yang saya baca tadi. Ini musibah, ini juga musibah. Ini bala, ini juga bala. Kenapa? Kalau ini musibah, ini musibah bala dalam arti apa? Coba sesuatu yang mengguncang, sesuatu yang mempengaruhi keadaan sebagai cobaan. Ada cobaan bala berupa sarra, dan bahkan lebih banyak orang yang kumpul di sini. Makanya Allah bilang, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit yang bersyukur, sedikit yang selamat dari cobaan.
Ini juga cobaan. Kalau manusia yang salah, dilihat dalam ayat, "Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu." Adapun manusia yang keliru ini, ketika Tuhannya membalak dia, lihat bagaimana balaknya Allah. Fa'akramahu, Allah muliakan. Wa na'amahu, Allah beri nikmat demi nikmat. Apa kata manusia yang salah? Rabbi akraman. Ini tanda. Pokoknya dapat ini ikram. Ya, ikram sudah. Akraman. Iya, ikram sudah. Aduh, tulisannya. Ikram. Rabbi akraman. Ikram, pemuliaan. Tuhan itu sudah muliakan saya. Pokoknya dapat uang, berarti Allah muliakan saya. Berhasil panen, berarti Allah muliakan saya. Itu kata manusia yang salah. Sebab Allah bilang balak. Demikian pula manusia yang salah. Wa amma idza mabtalahu. Lihat dalam ayat. Adapun ketika Allah membalak dia, lihat apa balaknya? Faqadara alaihi rizqah. Allah batasi rezekinya. Dibatasi ininya, kurang ininya. Apa kata manusia yang salah? Rabbi ahana. Tuhanku telah menghinakan saya. Jadi langsung dianggap sebagai apa? Ihana. Kehinaan. Padahal berapa banyak orang justru mulia melalui, berapa banyak orang sadar bertobat terangkat derajatnya mulia melalui. Tapi manusia yang salah hanya melihat apa? Sakit, menderita, langsung dianggap. Itu salah, keliru. Yang benar adalah saat ini turun, bilang musibah. Allah bilang musibah. Bilang balak, Nabi bilang musibah. Bilang balak, Allah bilang balak. Saat ini turun, bilang ini musibah. Ini balak. Jangan langsung bilang, oh Allah muliakan, oh Allah hinakan. Nanti mulia, nanti baik, kalau lolos. Orang beriman tahu jalan lolosnya. Melalui musibah ini mereka mulia. Melalui musibah ini mereka mulia. Apa di situ? Di hadis pertama, kalau orang beriman dapat ini, apa yang terjadi? Syakara. Syukur. Kalau ada orang, apa yang dilakukan? Orang beriman? Sabar. Bersabar. Sehingga jadi apa? Kebaikan. Khairan lahu. Jadi khairan lahu. Kebaikan bagi dia. Jadi semuanya jadi kebaikan. Lahu bagi dia. Di lafaz yang kedua ada yang menarik. Lihat lafaz yang kedua. Hadis yang kedua. Apa yang dilakukan orang beriman jika tertimpa in asabahu khairun, lafaznya khairun. Sarah diganti dengan kata khairun. Apa yang mereka lakukan? Hamidallah wa syakara. Ada tambahan Hamidallah. Ini tambahannya. Baik. Kemudian di situ yang kedua, wa in asabathu musibah, jika musibah menimpa dia, apa yang dilakukan? Hamidallah wa syakara. Berarti ada tambahan juga apa? Hamidallah. Ini di sini terlihat ilmu besar. Ternyata rahasia syukur, kalau orang pandai betah, rahasia sabar, kalau orang pandai betah, berarti apa? Tahmid mengumpul semuanya, alhamdulillah mengumpul semuanya, alhamdulillah ada semuanya. Iya. Makanya lihat Nabi, kalau Nabi dapat berita-berita yang membahagiakan, apa yang Nabi baca? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi timussalih. Kalau Nabi dapat berita-berita yang menyakitkan, apa yang Nabi bilang? Alhamdulillah juga. Ala kulli hal. Berarti alhamdulillah mengumpul semuanya. Nah, itu rahasia besar. Sudah? Tapi pembahasan kita ini makna hadisnya secara global ya. Pembahasan kita di sini, ayo lihat dalam hubungan apa hubungan hadis ini? Dengan
dengannya. Kita di bab apa ini? Pendahuluan, ilmu pendahuluan menghadapi wabah, penyakit. Ilmu pendahuluan untuk menggunakan tibbun nabawi, pengobatan Nabi. Nah, ini ilmu yang pertama. Ilmu lihat penyebutan. Baik, penyebutan. Khiratillahi, pilihan Allah, ketentuan Allah, Allah pilihkan sebab Allah terjadikan kan? Lil abdi, kepada hamba, terhadap bala yang Allah turunkan. Apa itu? Khirah, pilihan terbaik. Jadi terhadap bala yang Allah turunkan kepada hamba adalah khirah, pilihan terbaik Allah untuk hamba. Itu sesuatu yang sangat baik. Nah, di sini kata khiratullah menunjukkan apa? Ada qada. Ayo, qada, ketentuan. Itu kembali ke mana? Ini. Syara dan darah. Ini kan ketentuan Allah. Kamu berhasil panen, ketentuan Allah. Gagal panen, ketentuan Allah. Kalau hamba Allah berhasil panen, gagal panen, Allah jadikan kebaikan. Allah jadikan kebaikan. Minimal kebaikannya. Iya. Kalau ini syaraf langsung membahagiakan, bersyukur. Ini kebaikannya bertahmid, gugur dosa. Kebaikan. Yang menarik lebih jauh lafaz yang di bawah di tahqiq. Ajibtu min qada'illahi lil abdil muslim. Itu lafaznya. Ajibtu min, apa di situ? Qada'illahi lil abdil muslim, dan seterusnya. Bisa dilihat di bawah di tahqiqnya. Tahqiq haditsnya. Ajibtu min qada'illah. Saya ta'ajjub min qada'illah, dari qada'nya Allah terhadap hamba muslim. Itu menjelaskan. Kalau hadits pertama apa? Ajaban li amril ini, ambil mukmin, urusan beriman. Amrihi, urusannya orang beriman semuanya. Itu apa? Kalau kita urutkan amrihi apa maksudnya? Qadarnya Allah. Iya. Apa qadarnya Allah? Syara atau dar? Karena Allah yang qadar, Allah yang tentukan, berarti Allah yang ingin. Walaupun kita tidak inginkan. Iya. Kalau ini ya semuanya mau berhasil panen. Tapi kalau ini ya ini sekarang mau dibahas. Saya ini berhubungan dengan musik. Siapa yang mau gagal panen? Siapa yang mau sakit? Siapa yang mau kena musibah, kena wabah? Siapa yang mau? Dan tapi kalau Allah mau, pasti terjadi. Dan karena maha baiknya Allah jadikan kebaikan bagi kita. Coba lihat, kebaikan besar untuk kita Allah inginkan. Iya, kayak semacam dipaksa ya. Ada makna seperti itu, walaupun tidak ya. Keinginan baik. Untuk memahami. Kita tidak mau. Siapa yang mau gagal panen? Siapa yang mau ini? Tapi Allah tetapkan untuk kebaikan besar bagi kita. Bahkan mungkin kebaikannya lebih besar daripada berhasil panen. Iya. Berhasil panen. Sebab berapa banyak orang Allah sangat tahu kalau dijadikan berhasil panen, ayo bela-bela dimasuki. Tapi karena maha baiknya Allah tahu hambanya ini jadi baik. Kalau jadikan gagal panen. Walaupun dia tidak sadar, minimal dosa-dosa hamba terhapus. Coba lihat, Allah persiapkan melalui qada'nya
Allah persiapkan melalui qadanya sesuatu yang terbaik. Walaupun kita tidak mau, bahkan kita apa? Kita tidak suka, kita benci sesuatu itu. Orang secara tabiat orang benci gagal panen, orang benci sakit. Orang benci misalnya tangannya terkena ini dan seterusnya, orang benci itu. Bahkan kita disuruh apa? Dalam agama kita dituntut untuk meminta kepada Allah supaya selamat dari hal-hal itu. Tapi bersamaan dengan itu, Allah tetapkan pasti terjadi untuk kebaikan kita. Itu makna khirah. Paham? Jadi bisa ditahu sudah dalilnya. Khirahnya Allah terhadap hamba. Ini dalilnya. Bila abdi hamba. Hamba yang maksud muslim. Ini istimewanya. Bukan orang kafir. Bukan orang Hindu, Yahudi, Buddha. Apalagi akhiran kepercayaan tidak jelas agamanya. Tapi khusus hamba muslim. Cermati. Kalau di situ ajaban li amril mukmin. Ini mukmin, kalimat mukmin. Perhatikan 3 lafaz ini. Mukmin, muslim, kalau dikumpul semua seperti ini berarti saling melengkapi makna. Hanya hati-hati, kadang dalam sebuah hadis hanya disebutkan hamba, hanya disebutkan muslim, hanya disebutkan mukmin. Itu tidak bertentangan. Kalau disebutkan hanya hamba, berarti artinya apa? Hamba muslim. Jadi sudah jelas? Ayo kembali ke judul. Pemaparan khirah. Apa khirah? Qada'nya Allah yang bersifat pasti sebagai kebaikan besar untuk hamba terhadap apa yang Allah timpakan kepada hamba berupa bala. Dalilnya di bawah. Bahkan bukan hanya sekedar bala yang menyakitkan. Ya, syara juga kebaikan besar. Kalau syara banyak orang pahami. Iya. Tapi ternyata darra luar biasa. Bahkan kadang darra itu mendatangkan kebaikan lebih besar daripada syara. Dan karena maha baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah ingin muliakan kita setinggi-tingginya, Allah turunkan darra walaupun kita tidak suka. Allah tetapkan. Itu ilmu. Kalau ilmu itu dipahami saat turun musibah, tenang. Ini ilmu pendahuluan. Saat kena sakit dia punya ilmu ini. Allah sudah tetapkan, saya tidak mau sakit. Allah tetapkan. Dan ketetapan hamba, kalau saya hamba Allah pasti terbaik. Alhamdulillah. Tenang dia. Jadi ilmu ini memberi apa? Memberi kedamaian, memberi ketenangan, memberi kekuatan. Dan itu apa? Kekuatan penyembuhan. Kekuatan penyembuhan. Berarti jelas bahwa bab ini menjelaskan qada'nya Allah berupa bala yang Allah turunkan kepada hamba itu adalah ketentuan pasti merupakan kebaikan. Ketentuan pasti merupakan kebaikan. Kemudian disebutkan dalil. Walaupun dalilnya melingkup apa? Melingkup semua ketentuan Allah, semua qada Allah. Apakah sarra atau darra? Apakah bala yang nikmat, yang enak-enak, atau bala yang menyakitkan? Seluruhnya kebaikan bagi hamba. Hanya kita mau fokus sehubungan dengan ini apa? Qada atau bala sehubungan dengan apa? Hal-hal yang menyakitkan. Kita sekarang turun wabah, turun musibah. Ayo hadapi dengan ilmu bahwa itu ketentuan Allah. Kalau Allah sudah tetapkan pasti terjadi, tidak boleh tidak. Dan yakin ketentuan Allah pasti terbaik bagi hamba. Itu tenang. Itu ilmunya. Benar? Jadi hakikatnya adalah kebaikan. Untuk lebih jelasnya hadis yang ketiga. Hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir. Kada rawahul Imam Ahmad wa rawahu An-Nasa'i aida. Ini masih sehubungan dengan hadis sebelumnya.
Jadi demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hanbal dan An-Nasa'i. Haditsnya siapa itu? Haditsnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Baik, kemudian kata beliau, rahimahullahu taala, qala akhbarana al-Mu'ayyid At-Tusi rahimahullahu taala, qala akhbarana Hibatullah ibn Sahal, qala akhbarana Abu Uthman Al-Bahiri, qala akhbarana Rashid ibn Ahmad, qala akhbarana Ibrahim ibn Abdus Samad, qala akhbarana Abu Mus'ab anna Malikan, bahwa Imam Malik akhbarahum an Muhammad ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Sa'sa'ah annahu qala sami'tu Abul Hubab Sa'id ibn Yasar yaqulu sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Berarti sahabat siapa di sini? Hadisnya sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Jadi hadis terakhir di bab ini dari sahabat Abi Hurairah, Nabi bersabda, siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, yusib minhu, Allah akan turunkan musibah padanya. Akhrajahul Bukhari an Abdullah bin Yusuf an Malik. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Yusuf dari Malik. Kalau beliau meriwayatkan dari mana? Beliau meriwayatkan dari Imam Malik, tapi siapa guru beliau dari Imam Malik? Akhbarana Abu Mus. Lihat di situ. Akhbarana Abu Mus'ab anna Malikan akhbarahu. Nah, kalau Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf an Malik, dari Imam Malik. Baik, lihat hadisnya. May yuridillahu bihi khairan. Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan, itu syarat. Syarat. Yusib minhu. Maka pasti Allah turunkan padanya musibah. Berarti dipahami apa? Kalau Allah sudah turunkan musibah, berarti apa? Allah inginkan padanya kebaikan. Khairan. Ini makna khairan. Itu penjelasannya. Kalau di sini, fakana khairan. Kalau di situ, khairan. Mayuridillahu bi khairan. Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan, khairan. Allah inginkan, berarti Allah takdirkan, tetapkan, tidak bisa tidak, pasti terjadi. Dan itu khair. Kalau Allah sudah inginkan seperti itu, maka Allah turunkan musibah. Yakin itu. Kapan kita yakini itu? Saat turun musibah. Oh, tenang. Ini ilmu tidak dimiliki oleh orang. Tidak dimiliki oleh Trump. Stres. Dan dimiliki semua orang kafir, orang komunis, orang musyrik, orang tidak dimiliki. Pilihan Allah lil abdil lil mu'min. May yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan. Hamba Allah yang dimaksud di sini. Muslim di sini. Maka yusib minhu. Allah turunkan musibah. Terjadi gagal panen. Atau ada yang matian. Atau terkena musibah. Atau wabah ini. Gimana kita ini? Gimana kita kena atau tidak? Atau mungkin kita kena. Atau diperiksa. Positif kau. Kalau istrinya yang positif, bagus dia. Positif saya, hilang dada, langsung ingat ini. Tenang itu, alhamdulillah muncul. Langsung kebaikan Allah. Jadi pertama pilihan, berarti tidak mungkin saya bisa lepas. Sebab Allah sudah tetapkan. Ya kan? Tidak mungkin saya bisa lepas. Allah sudah tetapkan. Mau dia apa? Kedatangannya Allah, ketentuannya Allah. Saya bisa lari, tidak bisa.
Makanya ucapan orang dapat musibah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddarallahu. Terima. Jadi ini mengisyaratkan, pertama, mengisyaratkan dua hal utama. Apa itu? Qadanya Allah. Qadanya. Ilmu pertama disyaratkan. Allah yang pilih, Allah yang inginkan, qadanya Allah. Pasti terjadi. Ayo. Ingat yang ini saja. Ilmu yang kedua mengisyaratkan qadanya Allah adalah khair. Kebaikan. Kebaikan. Ingat yang ini saja. Sudah apa? Dan mau apa lagi? Tinggal pasrah. Setidak-tidaknya tidak mengamuk. Mau apa? Allah sudah tetapkan. Mau melawan. Kalau melawan, ya buruk sangka. Itulah musibah yang sebenarnya. Itu musibah yang sebenarnya. Ini lihat. Kalau dia tidak dapat ini, kalau dia lanjutkan, pada Allah bukan sekedar pada, tapi keinginan baik. Oh, tenang, selesai. Nah, setelah itu dia masuk melakukan terapi, pengobatan. Kalau dia kena penyakit, masuk ke ilmu yang kedua yang nanti akan dibahas, ilmu pengobatan dan Nabi. Tapi dia punya ilmu dulu. Ilmu, oh ini ketentuan Allah, pasti terjadi, tidak boleh tidak. Oh, kebaikan besar. Bahkan walaupun saya tidak inginkan, tapi Allah inginkan. Oh, luar biasa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Dia berusaha terapi dirinya dengan itu ilmu pengobatan Nabi yang selanjutnya. Bagian keduanya kitab ini. Sudah jelas ya, ikhwan? Selesai bab pertama. Berisi berapa hadis? 3. Hadis pertama dari sahabat Suhaib. Hadis kedua Sa'ad bin Abi Waqqas. Mirip hadisnya. Iya. Hadis yang terakhir sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, sekian. Ada pertanyaan? Pembahasan ini. Bagaimana apa yang kita lakukan jika kita berdampingan dengan orang-orang yang berpemahaman, jika dia sakit dia mengatakan orang ini yang mengirimkan saya penyakit. Baik. Sakit, dia sakit, terus dia paham, dia just bilang, oh siapa yang kirimkan saya sakit ini? Berarti yang muncul apa dia? Buruk sangka, berarti tambah sakit. Buruk sangka itulah penyakit yang sebenarnya. Saat tidak ada penyakit, dia tidak bersangka. Saat ada penyakit, penyakit kan belum tentu kejelekan. Dia bala. Iya, bisa jadi kebaikan, bisa jadi kejelekan, tergantung bagaimana sikap kita. Iya. Ternyata sikapnya dia buruk sangka. Itulah penyakit yang sebenarnya. Orang yang seperti ini dinasihati semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, harus banyak bersabar dan seterusnya. Hanya perlu belajar agama ini. Sebab ilmu yang hal-hal yang seperti itu kadang agak berat disampaikan kalau orangnya memang tidak sholat misalnya. Jadi yang dibahas tidak usah dulu penyakit itunya, dibahas dulu mengapa tenus sambayang. Harusnya itu arahkan ke situ. Itu sumber bencana itu kalau orang jauh dari Allah. Tenus sambayang berarti kau montodo. Enggak pernah tahu ampas sabak nania ki di kalenda. Jadi dinasihati seperti itu. Hanya perluan lah dalam menasihati sebuah kekeliruan dalam hal-hal yang agak rumit itu kadang kalau tidak bisa langsung dinasihati dulu oleh pada kesalahan-kesalahan yang jelas. Antum melihat, antum menjumpai orang-orang penjudi melakukan kezaliman apa semula, tapi bid'ah juga, tapi bersama itu syirik lagi. Dia main judi, dia minum. Kalau melakukan bid'ah, dia tolong.
Tapi kalau syiriknya nomor satu. Jimat-jimatnya, apanya, semuanya. Ayo, mau didakwai, sadar dia, mau didakwai. Iya, mau kedek. Ero pelajaran naken ini. Apa dulu yang dia? Ya langsung dihantam itu ngapa nungino, ngapa anu. Bukan yang itu. Ini syiriknya mau dia. Ini penyakitnya berlapis-lapis sendiri paham. Iya. Satu-satu dia syiriknya. Iya. Ingat Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan agama dengan la ilaha illallah. Kisahnya itu pun akan Nabi tak pernah laqinu matakum bila ilah. Kasih hadis-hadis masyhur. Iya. Orang yang mau meninggal talqin dengan la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Saya itu penyelamat. Harus la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Jadi pernah kita yakini bahwa kuburan ini bisa begini, berarti tidak la ilaha illallah, mana sampahnya? Mana kena botol, mana kena nginum. Saya pernah yakin bahwa pohon ini bisa menyelamatkan, bisa menerima doa, bisa menerima tinjak dan semacamnya, bahaya. Jadi diarahkan dengan makna-makna yang jelas, apa yang mudah. Baik, yang lain. Yang kedua, terakhir doakan. Bisa dipahamkan, doakan. Tidak diterima. Kalau syiriknya syirik akbar, tidak diterima. Nah, kalau syiriknya syirik asghar, tergantung di mana syirik asghar itu. Kalau di ibadah itu berarti tidak diterima. Kalau di ibadah itu. Iya. Selama belum bertobat. Tapi kalau dia bertobat, kembali ke jalan Allah, rahmat Allah teramat luas. Bahkan mungkin dia bisa lebih baik dari kita. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu tobat. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.